Host Anchor Metro TV nan cantik, Zakia Arfan, selalu tampil menawan saat membacakan arta. Tersangka EO mengaku kelelahan karena telah bertugas menyuntik vaksinasi pada hampir 600 pasiennya. Kondisi tenaga kesehatan yang lelah serta masih banyaknya keluarga pasien yang mengintimidasi nakes harus menjadi prioritas utama dari pemerintah untuk melindungi tugas mulia para tenaga kesehatan. Laporan kematian dari indikator penanganan COVID-19. Langkah ini diambil karena pemerintah melihat laju penambahan kasus kematian akibat COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Angka kasusnya cenderung semakin menurun. University Australia, Diki Budiman menyatakan bahwa angka kasus kematian COVID-19 memperlihatkan derajat parahnya kondisi pandemi di suatu wilayah. Rencana pemerintah untuk menghapus angka kematian sebagai indikator penanganan COVID-19 dinilai keliru dan berbahaya. Pemirsa, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan seorang pria yang menjadi pelaku pembunuhan seorang wanita yang terkubur setengah badan di bawah Jalan Tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku langsung diamankan ke Polda Metro Jaya guna menjalani proses pemeriksaan untuk mengetahui motif dari pembunuhan tersebut. Pemirsa, mogok kerja ternyata tidak hanya dilakukan buruh atau pekerja, namun sejumlah anggota DPRD di Kabupaten Bungo, Aceh mengancam mogok kerja hanya karena uang surat perintah perjalanan dinas atau SPPD belum dibayarkan. Gencarnya baliho-baliho politik yang bertebaran di sejumlah daerah. Seorang aktivis dan seniman Surabaya memprotes kondisi ini dengan berunjuk rasa dengan telanjang dada di jalan utama di Surabaya. Genap mulai diberlakukan di 8 ruas di DKI Jakarta sebagai pengganti penyekatan. Tidak ada sanksi bagi pelanggar, namun pengendara akan diminta putar balik oleh polisi jika plat nomor kendaraannya tidak sesuai dengan aturan ganjil genap. Kembali jalan-jalan atau berbelanja di mal setelah sekian lama ditutup karena PPKM, Anda harus sudah divaksin. Caranya cek dan siapkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat pengecekan vaksinasi. Dan berikut kami hadirkan liputan dari Putri Lukman dan juru kamera Azizul Hakim. Utara Sumatera Utara disiksa seorang remaja yang merupakan tetangganya. Penyiksaan hanya karena adik pelaku berkelahi dengan korban. Aksi pelaku ini viral dan dikecam di media sosial karena korban merupakan anak yatim. Pada Selasa malam, dengan meluncurkan awan panas sejauh 2.500 meter ke arah barat daya. Sementara pada Rabu pagi, aktivitas guguran lava teramati sebanyak 59 kali. Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan akan menghapus tes keperawanan yang sebelumnya ada dalam proses pemeriksaan kesehatan calon kowat. Pemeriksaan kesehatan bertujuan menghindari insiden atau hal-hal yang membahayakan nyawa selama pendidikan rumah warga. Mengenakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jangan lupa untuk ikuti program vaksinasi di tempat-tempat yang disediakan dengan disiplin. Bersama-sama, kita melawan COVID-19 dengan 3M dan vaksinasi. Dan pemirsa, dan inilah akhir perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, sesaat lagi rekan Fitri Megantara akan hadir dalam program Prime Time News.